Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Jernih Hati, setelah sebelumnya kita membahas kisah mualaf petinju legendaris Mike Tyson dan Islamofobia di Eropa, kini kita akan membahas kisah mualaf mantan artis Inggris Aisha Rosalie. Di tengah gemerlap dunia hiburan Inggris, seorang aktris muda bernama Aisha Rosalie sedang mengejar mimpinya. Dunia akting, modeling, dan sosial media adalah bagian dari kehidupannya. Tapi siapa sangka, di balik senyuman dan popularitas yang mulai menanjak, tersimpan hati yang sedang mencari makna. Kisahnya bukan tentang kekosongan biasa, tapi tentang perjalanan menembus batas, menyaksikan dunia, dan akhirnya menemukan cahaya di tempat yang tak terduga. Turki. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin. Ayahnya berasal dari keluarga yang biasa disebut dengan gipsi pengembara. Dia dan saudaranya dibesarkan di gedung sosial, seperti perumahan yang sangat buruk di Inggris. Kondisinya sangat susah dan sangat miskin, sehingga ketika dia mulai mencari cara untuk menjadi seorang aktris, dia mulai benar-benar belajar bagaimana berbicara dengan benar dan belajar bagaimana menampilkan diri. Dan sekarang aku Muslim, alhamdulillah. Dan itulah puncak hidupku, kata Aisha Rosalie. Dia tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Luka yang berasal dari sesuatu yang tak pernah ia undang masuk ke dalam hidupnya. Minuman memabukkan dan tragedi. Saat usianya baru 8 tahun, kakak laki-lakinya, satu-satunya saudara yang ia sayangi, meninggal dunia. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena satu pukulan, dalam kondisi mabuk, terjatuh, dan tak pernah bangun lagi. Dokter berkata, kalau saja dia tidak mabuk, dia takkan mati. Kalimat itu terpatri dalam benaknya. Dan sejak saat itu, dia tahu hidupnya takkan pernah sama lagi. Tapi ironisnya, setelah tragedi itu, keluarganya tak menjauh dari minuman itu. Justru, mereka makin larut. Ayahnya makin sering pergi ke pub. Hingga suatu hari, sang ayah pergi, kabur bersama seorang gadis belasan tahun. Dan meninggalkan keluarganya yang hancur, menyisakan dia dan ibunya sendirian. Sejak itu, dia membenci pesta, membenci suara musik keras dan gelas-gelas yang beradu. Tapi waktu terus berjalan, dan tekanan sosial terus menyesakan. Di usia 20-an, ia mulai goyah. Mungkin ini semua cuma tentang koneksi, pikirnya. Mungkin aku harus mencobanya, demi karir. Dan dia pun mencobanya. Dia pergi ke pesta-pesta. Bukan untuk bersenang-senang, tapi karena orang-orang berkata, di sanalah kamu bisa bertemu orang penting. Hingga suatu malam di Los Angeles, semuanya berubah. Minumannya dicampur zat berbahaya. Ia pingsan dan menjadi target penculikan. Ia terbangun di rumah sakit, wajahnya kotor oleh riasan yang luntur, jiwanya lebih hancur dari tubuhnya. Dan dalam kepedihan yang sunyi, dia bertanya, kenapa aku melakukan ini pada diriku sendiri? Tapi bahkan kejadian itu belum cukup untuk membuatnya berhenti. Sampai suatu hari,
Dia pergi ke Turki, bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk mencari operasi plastik demi mengubah siapa dirinya. Tapi di sanalah, di negeri yang tak ia kenal, Allah menantinya, menunggu hingga dia kehilangan seluruh dirinya, agar dia bisa menunjukkan jalan pulang. Jalan yang penuh cahaya, jalan yang bernama Islam. Semuanya bermula dari sesuatu yang tampak sederhana. Tasbih. Saat pertama kali Aisyah Rosali melihat banyak orang di Turki memainkannya, ia mengira itu hanya manik-manik penghilang stres. Tapi rasa ingin tahunya membawanya mencari tahu lebih dalam. Ia menemukan makna dari bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan ia pun mencoba melafalkannya. Momen paling membekas terjadi saat ia berdiri di antara Masjid Biru dan Hagia Sophia. Di sanalah ia mendengar azan. Bukan sekadar mendengar, tapi merasakannya. Suara panggilan suci itu menyelimuti hatinya dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Saat itu, ia tersesat. Google Maps tak bisa membantu. Ponselnya mati. Dalam kepanikan, ia hanya bisa berdoa, "Tuhan, jika Engkau nyata, tolong bantu aku pulang." Dan subhanallah, ia berjalan tanpa peta, tanpa bantuan, kembali ke asrama dengan tenang. Tak ada satupun belokan yang salah. Ia yakin, bukan dirinya yang menuntun langkah, tapi Allah. Setelah pengalaman itu, Aisyah tak bisa berhenti mencari. Ia mulai membaca Al-Quran tanpa niat masuk Islam, hanya karena rasa tertarik yang terus tumbuh. Ia memfoto ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Hingga tak terasa, ia larut dalam makna yang dikandung kitab itu. Lalu pandemi datang. Lockdown membuatnya terkurung di rumah, tanpa film, tanpa kesibukan duniawi. Ia hanya punya satu hal, waktu. Waktu untuk membaca, menonton ceramah, belajar sendirian, tanpa bimbingan siapapun. Tapi titik baliknya adalah salat. Ia berpikir, jika seseorang bisa bangun salat subuh, itu bentuk kedisiplinan luar biasa. Maka ia mencoba, dan dari situlah hidupnya mulai terstruktur. Salat demi salat, harinya semakin tertata, dan hatinya semakin tenang. Ramadan pun tiba. Ia ingin mencobanya. Meski ibunya menentang keras dan mengira ia tak akan sanggup, Aisyah berpuasa secara diam-diam. Dan disitulah keyakinannya mulai tumbuh kuat. Ia mulai memikirkan Allah, bukan dunia. Islam membuatnya merasa, inilah kebenaran. Tak ada yang pernah memberinya rasa damai seperti ini.
Ia sadar, hanya Tuhan yang bisa menghadirkan kedamaian seperti itu. Dan dalam sunyi, dalam puasa, dalam salat, ia menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Dia tidak mengucapkan syahadat secara formal di masjid. Syahadat itu ia ucapkan di ruang tamunya sendiri, saat dunia sedang terkurung dalam sunyi di tengah masa lockdown karena pandemi. Malam itu, ia menangis. Bukan sekali, tapi hampir sepanjang malam di bulan suci Ramadan. Tangis yang bukan karena kesedihan, tapi karena rasa takut. Takut ia salah mengucapkannya. Takut tidak layak. Jadi ia terus mengulang kalimat itu berkali-kali. Menarik napas, mencoba lagi, lalu menangis lagi. Malam itu, ia menjadi muslim. Dengan penuh air mata dan hati yang luluh. Selama hidupnya, ia merasa seperti tersesat, selalu memulai sesuatu tapi tak pernah menyelesaikannya. Sekolah, pekerjaan, berbagai kursus, semua berhenti di tengah jalan. Ia merasa tak punya arah, tak punya tujuan. Hanya berjalan dalam lingkaran tanpa ujung. Tapi saat bersyahadat, segalanya berubah. Untuk pertama kalinya, dia merasa yakin. Inilah jalannya. Inilah titik awal yang sesungguhnya. Ketika seseorang belum mengenal Islam, hidup terasa membingungkan. Beban datang bertubi-tubi, tanpa tahu untuk apa semua ini. Tanpa tahu harus kemana. Namun dengan Islam, semuanya menjadi terang. Ada arah, ada pedoman, ada tujuan. Surga, insya Allah. Dan jalan menuju surga adalah jalan yang paling jelas dan penuh makna, dibanding hidup tanpa tujuan yang pasti. Ya, hari itu adalah hari paling emosional dalam hidupnya. Bagi Aisyah Rosali, salah satu tantangan terbesarnya setelah masuk Islam adalah membangun kepercayaan diri dalam menjalankan agamanya. Ia selalu merasa cemas saat berada di sekitar sesama muslim. Bayangannya dipenuhi kekhawatiran, bagaimana jika seseorang berbicara dalam bahasa Arab dan dia tidak mengerti? Bagaimana jika ia melakukan kesalahan saat salat di masjid? Ketakutan itu menumpuk, membuatnya ragu-ragu, bahkan terhadap hal-hal kecil seperti menjawab salam. Saat ia mulai mengenakan hijab di depan umum, banyak orang mengucapkan Assalamualaikum. Namun yang terjadi, ia hanya membeku. Ia merasa takut dan gugup, bahkan sempat berpikir, apakah aku ini hanya seorang penipu? Pikiran-pikiran itu membebani hatinya. Ia memakai hijab, tapi belum mampu membalas salam. Sebuah kegelisahan besar tumbuh dari rasa takut akan penolakan dan salah langkah di tengah komunitas barunya. Namun perlahan, dengan izin Allah, ia belajar menenangkan diri. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual tak harus sempurna sejak awal, tapi harus jujur, terus belajar, dan setia pada pencarian kebenaran.
Aisyah Rosali memulai dakwahnya dari sosok yang paling dekat dengannya, ibunya sendiri. Ia tahu betul bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Sang ibu dulunya mengaku sebagai ateis. Tapi lambat laun, percakapan demi percakapan mulai membuka hati yang tertutup. Ketika mereka membahas tentang Tuhan, sang ibu tak lagi menyebut dirinya tidak percaya. Meski belum sepenuhnya memahami konsep ketuhanan dalam Islam, ia mulai merujuk pada kekuatan pencipta. Sebuah titik awal yang tak pernah ia sangka akan datang. Bagi ibunya, konsep Tuhan masih sulit dipahami. Ia dibesarkan di sekolah Kristen dengan gambaran bahwa Tuhan adalah sosok pria tua di atas awan. Sebuah citra yang membingungkan dan terasa jauh dari realitas spiritual. Aisyah menyadari bahwa trauma masa kecil ibunya terhadap simbol-simbol agama membuatnya sulit untuk membentuk koneksi spiritual yang utuh. Namun ia tidak menyerah. Perlahan, dengan kasih sayang dan pemahaman, ia terus menunjukkan bahwa Islam bukan tentang gambaran yang mengintimidasi, tapi tentang hubungan yang lembut dan dalam dengan Sang Pencipta. Aisyah Rosali memiliki pesan sederhana, tapi sangat mendalam. Berhentilah sejenak. Lihatlah sekitar. Dan pikirkan. Menurutnya, kehidupan modern membawa manusia dalam ritme cepat, bagaikan menaiki roller coaster yang tak pernah berhenti. Kita sibuk, terlalu sibuk bahkan, hingga tak punya waktu untuk menyadari keajaiban di sekeliling kita. Ia percaya, setan menempatkan manusia dalam kesibukan tanpa arah, menjauhkan dari kontemplasi, dari makna sejati. Padahal, jika seseorang mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat, mereka akan menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah sebuah kecelakaan. Bahwa segala sesuatu diciptakan dengan keteraturan yang sempurna. Satu atom saja keluar dari tempatnya, dunia bisa hancur. Dan dari kesempurnaan itulah ia melihat tanda-tanda Tuhan. Ia ingin setiap manusia merasakan kedamaian itu dengan cukup berhenti, melihat, dan berpikir. Karena bagi Aisyah Rosali, ketika seseorang mengenal Tuhan, mereka tak hanya melihat dunia, mereka melihat keajaiban. Sahabat kanal Jernih Hati, kisah Aisyah Rosali adalah pengingat bahwa hidayah bisa datang dari tempat yang tidak disangka. Bahwa akhlak adalah pintu bagi banyak orang menuju kebenaran. Dari London ke Istanbul, dari panggung akting ke sajadah, perjalanan batin Aisyah Rosali menunjukkan satu hal. Ketika hati mencari kebenaran, Allah akan membimbing langkahnya. Sahabat kanal Jernih Hati, jika kisah mualaf artis Inggris Aisyah Rosali ini bermanfaat, silakan dibagikan ke orang lain, agar mereka sama-sama mendapatkan inspirasi. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komentar, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan update informasi dari kanal ini. Terima kasih sudah menonton video kisah mualaf ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.